Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk hadir dalam majlis ilmu yang di setiap Sabtu ketiga kita dibimbing oleh Ustaz Hasan Misri Hafizahullah Ta'ala yang uh, selalu membimbing kita untuk bisa memahami salah satu dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu ruqyah syar'iyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan, apalagi di bulan haram, bulan yang banyak keistimewaan, bulan yang dimana ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan sebaliknya ketika kita berbuat dosa, maka juga Allah akan lipat gandakan dosa kita. Karena itulah mari kita sama-sama memanfaatkan di penghujung Zulhijjah ini yang insya Allah sebentar lagi juga kita akan memasuki masih bulan haram, yaitu Muharram. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mampukan kita untuk terus istiqamah dalam kebaikan. Salawat dan salam tentu yang menjadi eh, selalu kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk para keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan sebelum masuk kajian, tentu kita mengingatkan, Al-Fakir sering mengingatkan tentang pentingnya kita berinfak fisabilillah, dan salah satunya infak yang akan eh, kita sedekahkan ini menjadi bagian yang mudah-mudahan menjadi amal yang Allah ridhoi, dan insya Allah akan dialokasikan salah satunya untuk kegiatan kita gratis. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang terus kita lakukan, dan alhamdulillah setiap bulan kita melakukan sebuah kegiatan, yaitu khitan gratis untuk saudara kita yang membutuhkannya, dan alhamdulillah sudah eh, lebih setahun ya kita melakukan kegiatan ini, dan mohon doanya dari semua jamaah yang hadir untuk selalu kami para pengurus itu ya untuk istiqamah dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Hasan Bisri sudah bersama kita. Nah, insya Allah tema yang akan dibahas pagi ini tentang kita mewaspadai ya teror setan yang ternyata setan itu tidak tidur ya. Ketika kita tidur, setan tetap terjaga untuk mengganggu kita, melakukan teror atau gangguan-gangguan lainnya. Tentu ini menjadi satu kewaspadaan kita, dan bagaimana Rasulullah SAW sudah mengajarkan satu cara atau panduan bagaimana kita membentengi diri kita sebelum tidur. Dan inilah yang penting kita harus paham, dan insya Allah ini jadi panduan agar tidur kita aman dari berbagai gangguan, terutama dari gangguan syaitan laknatullah alaihim. Maka mari sama-sama kita simak penjelasan dari guru kita Ustaz Hasan Bisri tentang bagaimana kita agar aman, tidur kita agar aman dari gangguan atau teror syaitan laknatullah alaihim. Falatul masyhur Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, keluarga Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih
diberikan kesempatan oleh Allah dengan membangunkan kita di pagi hari, kemudian kita bangun dalam keadaan sehat, dan kita bisa menunaikan perintah Allah, sholat subuh berjamaah, dan pada saat ini kita tahan diri kita untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keberadaan kita di majelis ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Rum, ya. Di surat Rum Anda bisa buka, yaitu di ayat 23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurmu di malam hari atau dan di siang hari. Wabtigha'ukum min fadlih, dan juga usahamu untuk mencari nafkah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiga aktivitas tersebut Allah tegaskan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un, bahwa hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengarkannya. Ikhlas sekalian, kita tidak memungkiri bahwa tidur merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Kita bisa beristirahat, kita bisa rehat, begitu kita bangun, kita fresh kembali, siap untuk beraktivitas, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Betapa banyak orang yang ketika mengalami gangguan dalam tidurnya atau tidak bisa tidur, mereka sampai mengeluarkan biaya besar agar bisa tidur. Dan ini terkadang nggak kita sadari, ya. Ketika kita bisa istirahat dengan mudah, bisa tidur dengan nyenyak, ternyata itu nikmat yang luar biasa. Namun kita juga tidak boleh menggunakan nikmat ini tidak pada tempatnya. Artinya tidur kita juga bisa menjadi suatu yang menyedihkan, suatu yang menyebabkan kita bisa celaka ketika kita tidur tidak pada tempatnya. Saat sedang kerja, tidur. Itu bukan nikmat, ya, tetapi bisa jadi petaka. Ya. Saat nyetir mobil, tidur. Ya. Yang dikenal dengan deep sleep. Ya. Itu bisa menyebabkan banyak kecelakaan di jalan raya. Nggak tahu kalau saat taklim tidur, apakah itu nikmat atau musibah. Jadi hadirin sekalian, Musibah satu. musibah. Intinya kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah, harus kita syukuri dan kita gunakan itu pada tempatnya, atau kita manfaatkan itu secara proporsional, sehingga itu akan menjadi anugerah yang betul-betul membawa manfaat baik dunia maupun akhirat. Apakah tidur kita bisa membawa anugerah ataupun nikmat akhirat juga? Bisa, jawab saya lihat. Bisa. Apalagi
Kalau kita dengan istirahat itu kemudian kita bisa memulihkan stamina dan energi kita, sehingga kita bisa beraktivitas lagi, bisa berjuang lagi. Ini merupakan modal besar agar kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah dengan baik. Namun hadirin sekalian, tidur yang kita lakukan di malam hari itu bukan berarti tidak ada hal-hal yang perlu untuk kita waspadai. Kejahatan malam, baik yang muncul dari sesama kita ataupun dari musuh kita yaitu setan, itu kejahatan yang nyata. Artinya sering terjadi pada orang-orang yang mengalaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob penguasa waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang telah dia ciptakan. Jadi ini sifatnya umum. Baik kejahatan itu yang bersumber dari sesama kita atau dari jin atau setan. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab. Menariknya di ayat 3 ini Allah sebutkan yang lebih spesifik, yaitu kejahatan yang ada di malam hari apabila telah gelap gulita. Bukan berarti kejahatan siang tidak ada. Kejahatan bisa terjadi kapan saja, dan malam hari lebih rentan, lebih rawan. Karena saat itu banyak orang-orang yang sedang lengah, saat itu banyak mereka yang membutuhkan istirahat, termasuk tidur. Sehingga faktanya kejahatan yang muncul di malam hari itu lebih banyak daripada di siang hari. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai. Termasuk di ayat selanjutnya Allah sampaikan, wa min syarrin naffatsati fil uqad, yaitu dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi hadirin sekalian, setan yang meneror dalam tidur kita bisa jadi bersumber dari by order, yang kiriman, dukun-dukun, tukang-tukang sihir, itu biasanya mereka melaksanakan ritual untuk menyerang targetnya itu di malam hari. Walaupun siang hari juga ada ya. Tapi mereka punya kepercayaan bahwa kekuatan black magic, kekuatan hitam, itu akan lebih dahsyat ketika bercampur dengan gelapnya malam. Makanya di situ Allah sebutkan secara spesifik, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Di samping itu, biasanya target yang akan mereka tuju atau sasaran yang mereka bidik itu sedang dalam kondisi tertidur. Jangankan kejahatan black magic yang sifatnya halus, kejahatan manusia saja, maling atau rampok, itu kadang nggak bisa kita sadari atau nggak kita ketahui karena pulsnya kita dalam tidur. Artinya tidur kita ini dalam kondisi yang begitu nyenyak, begitu pulas, ternyata punya potensi untuk memberikan peluang kepada musuh-musuh kita untuk bisa ngerjain kita atau ngeganggu kita. Nah, disinilah pentingnya kita
membentengi diri sebelum kita tidur. Dan ikhwas sekalian, terkait dengan ghasikin idza waqab, malam, kalau kita terjemahkan malam apabila telah gelap gulita, kalau kita membuka kitab-kitab tafsir sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya rahimahullah, ada beberapa ulama tafsir yang menjelaskan yang dimaksud ghasikin idza waqab, di antaranya Imam Al-Quradi, beliau mengatakan an-naharu idza dakhala fil lail, yaitu malam apabila siang apabila malam telah tiba. Artinya ketika malam hari tiba, itulah yang disebut ghasikin idza waqab. Sementara Imam Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud ghasikin idza waqab adalah ghurubus syamsi idza ja'al lail idza waqab. Yaitu ketika matahari terbenam dan malam tiba lalu menjadi gelap. Ini yang disebut kejahatan di malam hari. Dan itulah waktu yang mana kita mau beristirahat, mau melakukan rehat setelah lelah dalam beraktivitas. Dan disinilah Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada Bunda Aisyah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa ketika malam telah tiba, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'idhi billah min syarri hadha. Berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan yang muncul dalam momen ini atau di momen ini. Fa inna hadzal ghasik idza waqab. Inilah yang dimaksud dengan malam apabila telah gelap gulita. Disinilah ikhwas sekalian pentingnya zikir pagi dan sore, pentingnya zikir pagi dan petang atau al-ma'thurat, karena memang saat itu kejahatan yang muncul itu begitu lebih banyak atau lebih masif daripada yang di siang hari. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga mengingatkan, idza kana junuhul lail, apabila malam telah tiba, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian, lindungilah anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena saat itu setan-setan bertebaran. Dan ini momennya yaitu ketika malam telah tiba atau telah gelap. Nah, dari sini kita tahu bahwa kejahatan mereka itu bukan isapan jempol. Kejahatan mereka memang ada, baik yang bersumber dari setan secara langsung ataupun melalui agen-agennya, melalui pion-pionnya, yaitu para dukun dan tukang-tukang sihir. Nah, ikhwas sekalian, bagaimana ketika kita berada di rumah, ketika kita sedang mau istirahat atau sedang istirahat di kamar kita, di ruangan kita. Tentu Majelis Keluarga Indonesia masih ingat ketika kita membahas tentang mewaspadai gangguan setan di rumah kita. Sudah kita bahas berapa episode itu ya, 3 atau 4 episode. Nah, disinilah Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Inna syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'dama yafrushu ahlu wa yuhayyunahu. Bahwa setan itu bisa mendatangi kasur-kasur kalian, tempat-tempat tidur kalian setelah disiapkan oleh keluarga atau istri kalian. Jadi di sini
Rasulullah menjelaskan mereka bisa masuk ke ruang pribadi kita. Mereka bisa masuk ke kamar kita untuk melakukan gangguan-gangguan tersebut. Nah, disinilah penting bagi kita untuk melakukan proteksi agar ketika kita sedang tidur terlelap, tapi kita dalam penjagaan zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ikhwas kalian, tidur kita sadari atau tidak, punya porsi yang cukup panjang. Katakanlah kalau kita tidur sehari 8 jam, itu kan berarti sudah sepertiga dari waktu kita gunakan untuk tidur. Kita punya waktu sehari semalam 24 jam. Kalau kita ambil 8 jam untuk istirahat, untuk tidur, itu berarti sepertiga dari 24 jam. Itu porsi yang luar biasa. Porsi yang cukup besar. Kenapa? Kalau kita lihat ibadah mahdoh kita, kita bandingkan dengan waktu yang kita butuhkan untuk sholat, itu jauh lebih kecil. Kita sholat paling untuk 5 waktu butuh waktu 1 jam sampai 2 jam lah paling lama. Sementara kita tidur butuh waktu 8 jam. Nah, ini kalau tidur kita nggak bernilai ibadah, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah? Jangan-jangan kita diciptakan oleh Allah, kita hanya gunakan untuk tidur. Nah, dari sini kita tahu, ikhwas kalian, bahwa potensi tidur itu potensi yang luar biasa, tidak hanya merehatkan tubuh kita, tapi juga bisa mendatangkan pahala dari Allah, bahkan ampunan dari Allah, kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Inilah pentingnya pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa kita bisa menggunakan potensi tidur ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah yang berpahala, dan juga sebagai istirahat kita setelah lelah beraktivitas, plus bagaimana hal itu bisa kita nikmati tanpa ada gangguan-gangguan yang kita rasakan. Ketika kita bangun, kita betul-betul mengalami fresh, dan juga mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah ketika kita memperhatikan petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan tidur, ini yang menarik adalah Rasulullah membimbing kita untuk memulainya dengan berwudu. Jadi berwudu sebelum tidur seperti kita mau melaksanakan sholat, wudunya sama. Kenapa hal itu penting untuk kita lakukan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak." Siapa yang bermalam dalam kondisi suci, maka malaikat akan bermalam bersamanya. Artinya malaikat akan diperintahkan Allah untuk menjaganya. Tentu kalau kita dikawal oleh malaikat, musuh kita yaitu setan laknatullah alaih nggak akan berkutik, nggak akan berkutik. Bahkan yang istimewa lagi, kita tidak hanya mendapatkan penjagaan malaikat yang full power, yang tidak lengah dan juga tidak tidur, yaitu
Rasulullah mengatakan, falam yastaikid illa qalal malak. Begitu kita terbangun dari tidur kita, jam berapapun kita bangun, malaikat yang dari tadi menjaga kita mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma gfirli abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena dia bermalam dalam kondisi suci. Jadi, ikhlas sekalian, ternyata tidur kita bisa mendatangkan ampunan Allah dari atas dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Kalau kita taklim atau ngaji seperti ini, kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah, atau kita habis sholat, kita mendapat ampunan dari Allah, kita puasa, kemudian mendapat ampunan dari Allah, ya kita semuanya mengetahui hal itu karena kita telah beribadah, telah melakukan ketaatan. Tapi setelah tidur dapat ampunan, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, disinilah kita dikondisikan oleh Rasulullah ketika mau tidur seperti kita mau ibadah. Dengan apa? Dengan berwudu. Karena dengan begitu kita tidak hanya aman dalam tidur kita karena dijaga oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah, tapi kita juga mendapatkan doanya ketika kita terbangun, yaitu doa ampunan yang dilakukan oleh malaikat untuk memohon kepada Allah atas diri kita. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Apalagi kita tahu malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang taat kepada Allah, sehingga doa-doa mereka insya Allah akan menjadi doa yang mustajab. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tohiru hadil ajsad toharakumullah." Sucikanlah jasad kalian, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Fa innahu laisa abdun yabitu tahirun illa bata malakun fi syi'arihi. Tidaklah seorang hamba yang bermalam dalam kondisi suci atau berwudu terlebih dahulu kecuali malaikat akan menjaganya. La yang qalibu sa'atan minal lail illa qal. Di jam berapapun kita tidur, kita bangun, malaikat yang menjaga kita akan mengucapkan Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu karena dia bermalam dalam kondisi suci. Ikhwas kalian, dari apa yang disabdakan Rasulullah ini, kita mendapatkan pelajaran. Kalau kita ingin saat tidur pulas, kita dapat penjagaan yang ketat, kita mendapat penjagaan yang kuat, ya kita melakukan seperti yang diperintahkan Rasulullah tadi. Otomatis kalau malaikat sudah menjaga kita, mengawal kita, maka setan yang kita khawatirkan kedatangannya itu akan terprotek, akan terhalang untuk bisa mengganggu kita, baik itu setan kiriman maupun setan yang datang untuk gangguin tidur kita. Sekalian, bahkan ada nilai plus yang lain kalau kita hantarkan tidur kita dengan bersuci tadi. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man awa ila firashihi tahiran. Siapa yang ketika hendak tidur dalam dia bersuci atau dalam keadaan suci, yadkurullah hatta yudrikahun nu'as, lalu dia berzikir pada Allah, berdoa sampai datang ngantuknya.
lam yang qalib sa'atan minal lail, jam berapapun dia terbangun, yas'alullah syai'an min khairid dunya wal akhirah, lalu dia berdoa kepada Allah, baik doa untuk hajat duniawi maupun ukhrawi, illa a'tahullahu iyah, kecuali Allah akan mengabulkan hajatnya tersebut. Jadi ada potensi lain yang bisa kita dapatkan dari wudhu yang kita lakukan sebelum tidur tadi, yaitu doa kita akan menjadi doa mustajab ketika kita terbangun di jam berapapun lalu kita memohon kepada Allah. Ini luar biasa bagaimana Rasulullah menjelaskan manfaat dari bersuci ketika mau tidur. Nah, ikhwas sekalian, ada sebagian orang kemudian bertanya-tanya, kalau kita sudah wudhu, kemudian kita tidur pembaringan, lalu kita buang angin, apakah harus wudhu lagi? Atau ketika kita tidur, sudah tidur kemudian nggak terasa, kita buang angin, apakah kita harus bangun untuk wudhu lagi? Tidak. Kita hantarkan tidur kita dengan berwudhu, itu sudah cukup. Seandainya nanti kita batal, ya namanya orang tidur, itu tetap kita mendapatkan keutamaan dari apa yang telah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita berwudu, Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan aktivitas yang kelihatannya sepele, tapi itu juga bisa memprotek diri kita dari gangguan-gangguan setan. Apa itu? Mengibaskan kasur atau tempat yang akan kita gunakan untuk tidur. Baik itu tikar, kasur, atau karpet, atau matras, atau yang lain. Kenapa? Di sini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Idza jaa ahadukum ila firasyihi, apabila di antara kalian hendak tidur di pembaringannya, falyakhud dakhilata izarihi falyanfut biha firasyahu. Ambil kainnya, sarungnya atau kainnya, lalu kibaskan ke kasurnya. Jadi kita bersihkan dahulu. Boleh pakai kain, boleh pakai sapu lidi atau alat yang lain. Wal yusammillah, dan sebut nama Allah. Kita baca bismillah, lalu kita kibas-kibasin, kita bersihkan. Kenapa? Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi saat ia telah tinggalkan kasur tersebut. Apa yang terjadi di kasur itu kita nggak tahu. Artinya di sini jamaah sekalian, ada sesuatu yang bisa mengganggu tidur kita, bisa mengganggu mood kita, saat kita tidak melakukan hal ini. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan seperti itu. Rasulullah mengatakan, falyanfut firasyahu bidakhilati izarihi. Hendaklah ia bersihkan, ia kibas-kibaskan kasurnya dengan kain atau dengan sesuatu yang bisa kita pakai. Kenapa? Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena dia tidak tahu persis apa yang terjadi di kasurnya ketika ia telah tinggalkan kasur tersebut. Kemudian, ikhwas sekalian, Imam Ibnu Battal terkait dengan hadis tadi, beliau memberitahukan atau menjelaskan kepada kita, wa fi hadis Abu Hurairah adapun azim allamahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Di hadis Abu Hurairah tadi itu ada pelajaran terkait dengan adab saat mau tidur, adab yang begitu agung yang diajarkan Rasulullah pada umatnya, yaitu dengan
melakukan kibasan atau sekaan pada tempat yang akan digunakan untuk tidur. Kenapa di sini beliau mengatakan khasyatan ayyawiya ilahi ba'dul hawam ad-dharra fayu'dihi sumuha. Khawatirnya ada di kasur tersebut zat-zat atau kuman-kuman yang bisa mengganggu dia saat dia menempati tempat tersebut. Itu sampai seperti itu penjelasan yang dilakukan oleh ulama kita yaitu Imam Ibn Battal rahimahullah. Dan ikhwas sekalian, di dalam web catatanmuslimah.com itu saya pernah membaca bahwa ada penelitian dari ilmuwan kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengibaskan kasur saat kita mau tidur. Di situ disebutkan setiap orang tidur di kasurnya akan ada sel-sel mati dari tubuhnya yang berjatuhan di kasur tersebut. Pada saat orang itu terbangun dari tidurnya, sel-sel yang rontok di kasurnya itu akan tertinggal di situ. Ketika orang tersebut kembali mau tidur lagi, maka diperintahkan untuk membersihkan terlebih dahulu. Kemungkinan besar ada kuman yang tak terlihat secara kasat mata yang memakan sel-sel mati yang tertinggal tadi, entah itu di spray atau di selimut atau di bantal. Oleh karena itu penting melakukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi walaupun saat itu Rasulullah SAW tidak menjelaskan kenapa alasannya, hanya mengatakan dia tidak tahu persis apa yang terjadi di kasurnya saat ia telah tinggalkan. Ya bisa jadi kalau dari sisi medis tadi, kuman tadi. Tapi dari sisi syariat ada juga penjelasan, dan ini kita jumpai di kitabnya Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Bukan di kitab Sahih beliau, tapi di dalam kitab Adabul Mufrad, yang mana Abu Umamah menjelaskan kepada kita bahwa setan akan mendatangi kasur kita setelah disiapkan oleh keluarga kita. Fayulki alaihil ud. Lalu setan akan nebar ranjau di situ. Jadi ikhwas kalian, ini memang karena nggak terlihat oleh mata kita, ada banyak orang yang nggak peduli dengan hal ini. Artinya nggak percaya. Masa sih? Padahal ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal itu, nggak mungkin kemudian Rasulullah bohong, Rasulullah mengada-ada. Ini sesuatu yang terjadi atau fakta, hanya saja karena keterbatasan indera kita atau mata kita, kita nggak bisa melihat secara nyata. Tapi ketika Rasulullah sudah menjelaskan, ya berarti hal itu betul-betul fakta. Sehingga di sini kata Rasulullah bahwa mereka akan menyebarkan ranjau di kasur kita untuk mempengaruhi perasaan atau sikap kita atau perilaku kita. Liyughdibahu ala ahlihi itu. Jadi ikhwas sekalian, di antara tujuannya adalah agar kita berseteru dengan pasangan kita. Terkadang kita mengalami hal itu. Kita pingin ketika sudah lelah beraktivitas, ingin istirahat, ditemanin oleh pasangan kita atau istri kita atau suami kita. Kita ingin ada kenyamanan di situ. Cuma nggak tahu suami ngomong apa, istri cerita apa, akhirnya malah kita jadi tersinggung. Muncul luapan emosi. Nah ini bisa terjadi.
Kata Rasulullah, liyughdibahu ala ahli. Tujuan ranjau yang ditebar oleh setan tadi untuk supaya kita marah dengan pasangan kita. Kita selek dengan pasangan kita. Sehingga pesan Rasulullah, faida wajada dalik, kalau kita mengalami hal itu, fala yaghdab ala ahli. Jangan kamu lampiaskan emosimu pada pasanganmu. Kenapa? Li'annahu min amali syaitan. Karena itulah ulah setan. Itulah kerjaan setan. Mengadu domba kita, membuat kita tidak harmonis, membuat kita tidak nyaman. Jadi hal-hal seperti ini, hadirin sekalian, terkadang di era teknologi, era modern ini, kita menolak atau nggak percaya. Tapi faktanya ada. Efeknya kadang kita rasakan. Saat kita mau tidur justru muncul ketidaksukaan atau kemarahan atau luapan emosi pada orang yang seharusnya kita sayangi. Dari situ, ikhwas sekalian, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita bahwa dengan menyeka ataupun kita bersihkan, kita berharap hal-hal negatif yang ada di tempat yang akan kita gunakan untuk istirahat tadi itu bersih atau hilang. Dan ini petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tadi sekalian, ini yang sangat penting juga, yaitu berzikir sebelum tidur. Ikhwas sekalian, ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar, kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau setelah berwudu, beliau lanjutkan dengan melaksanakan sholat witir. Ada yang melakukan seperti itu. Kalau kita mau melakukan boleh. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, kepada sahabat Abu Bakar, radhiyallahu an, kapan kamu melakukan witir? Beliau menjawab, qabla an anam, sebelum saya tidur Rasulullah. Ini kebiasaan sahabat Abu Bakar. Sementara ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar, radhiyallahu an, beliau menjawab, fi akhir lail. Kapan kamu biasa witir, wahai Umar? Biasanya di akhir malam, sebelum subuh tiba. Jadi ini kebiasaan yang dilakukan sahabat Rasulullah meskipun berbeda waktunya, momentumnya. Ketika Rasulullah mendengar jawaban dari dua sahabat yang berbeda tadi, Rasulullah tidak mengoreksi apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar atau yang dilakukan oleh sahabat Umar. Dua-duanya dibenarkan. Hanya Rasulullah memberikan komentar kepada Abu Bakar, orang ini penuh kehati-hatian. Jadi sahabat Abu Bakar kenapa memilih witir sebelum tidur? Karena dia nggak bisa jamin, khawatir, tidak bisa bangun lagi. Makanya sebelum tidur dia witir. Bukan berarti sahabat Abu Bakar nggak pernah sholat malam, jangan salah. Artinya sah-sah saja kalau kita lakukan itu sebelum tidur. Sebagai pengantar tidur kita sholat dulu setelah berwudu tadi. Tapi Rasulullah memberikan komentar kepada Umar, orang ini sangat optimis. Artinya Umar itu orang yang optimis bahwa dia bisa bangun malam, bisa qiyamul lail, lalu menutupnya dengan witir. Pada intinya secara hukum fikih boleh-boleh saja kita lakukan hal itu. Dan kita biasanya kalau di bulan Ramadan
lebih mengikuti sahabat Abu Bakar, ya, model witirnya. Setelah sholat tarawih kita sholat witir kan gitu ya. Nanti setelah itu kita baru istirahat. Boleh, ya, nggak masalah. Ya. Sehingga tidak usah kemudian kita kadang memaksakan diri, ya. Kita sholat tarawih di masjid, kadang soft paling depan, ya. Begitu selesai tarawih kita maksakan diri untuk pulang, ya. Dengan harapan nanti witirnya di akhir malam saja, ya. Ada yang begitu, ya. Padahal itu pilihan sebetulnya, ya. Nggak harus, ya. Karena memang boleh, ya, kita melakukan witir sebelum tidur, dan itu termasuk wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiallahu an tutira an utira qabla an-naum, ya, yaitu witir sebelum tidur, ya. Jadi ikhwan sekalian, ini terkait dengan aktivitas sebelum tidur. Nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, yaitu kita berzikir. Kenapa hadirin sekalian? Di sini ada hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Abu Ya'la, yang mana Rasulullah bersabda, "Idza awar rajulu ila firasyi atahu malakun." Apabila seseorang telah siap untuk tidur di pembaringannya, maka ada malaikat yang datang kepadanya, wasyaitonun, dan juga setan. Jadi ada dua makhluk yang menghampiri kita saat kita mau tidur, yaitu malaikat dan setan. Fayaqulul malak. Malaikat yang menghampiri kita tadi akan membisikkan kepada kita, ikhtim bi khair. Tutup hari-harimu dengan kebaikan. Artinya jangan lupa berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Ini seruan dari malaikat. Wa yaqulu syaitan, sedangkan setan mengatakan ikhtim bisyar. Nggak usah doa, nggak usah zikir. Udah tidur aja. Nah, Rasulullah mengatakan, fa in dzakarallaha tsumma nama batatil malaikatu taqla'uhu. Kalau dia lebih mengikuti seruan malaikat tadi, yaitu berzikir, setelah itu baru tidur, batatil malaikatu taqla'uhu, maka Allah akan kirim malaikat untuk menjaganya. Jadi kalau secara simpel pemahaman kita dari hadis ini, ya kalau kita nggak mau berzikir, ya malaikat nggak akan datang kepada kita untuk jagain kita. Kalau malaikat nggak mau datang atau nggak datang, berarti yang datang siapa? Setan, ya, yang akan menemani tidur kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inistaiqadha qalal malak. Dan jika ia bangun dari tidurnya, maka malaikat pun akan mendatanginya dan mengatakan, iftah bi khair. Bukalah harimu dengan kebaikan, yaitu berdoalah ketika bangun tidur. Dan sebaliknya, setan mengatakan iftah bisyar. Bukalah harimu dengan keburukan. Gak usah zikir, gak usah doa. Sampai sebegitunya hadirin sekalian, bagaimana pertempuran ketika kita mau tidur dan ketika bangun tidur itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang tergantung kita, kita lebih memilih yang mana yang bisa kita lakukan, masing-masing ada konsekuensinya. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma min rajulin ya'wi ila firasyihi. Tidaklah seseorang hendak tidur di pembaringannya, fayaqra'u suratan min kitabillah, lalu dia baca satu surat aja dari Al-Quran, dari kitabullah. Entah itu Al-Fatihah, entah itu surat yang lain, illa ba'athallahu ilaihi malakan yahfadhu min kulli syai'in yu'dhihi hatta yahubba mata habba.
kalau kita sudah baca satu surat, maka Allah akan kirim malaikat untuk menjaganya, sehingga tidak ada segala sesuatu yang bisa menyakitinya dan mengganggunya sampai ia terbangun. Tuh. Jadi, ikhwas sekalian, bagaimana saat kita tidur pulas, ngorok, ngiler, ya, tapi aman, ya, aman. Ini luar biasa, ya. Kenapa kita bisa aman? Karena ada makhluk yang diutus oleh Allah yang tidak tidur, tidak ngantuk, yaitu malaikat untuk jagain kita. Ya. Jadi kita boleh terlelap, tapi penjaga kita nggak ikut terlelap. Ini penting jamaah sekalian. Karena kalau kita gunakan jasa manusia, satpam atau polisi yang jagain kita di malam hari, ya, mereka juga manusia, ya, yang punya rasa ngantuk, rasa pingin tidur juga. Ya. Sehingga ada beberapa kasus, ya, walaupun rumah itu sudah jaga oleh satpam atau polisi, tapi masih kebobolan juga, masih kemalingan juga. Ternyata satpamnya tertidur lelap seperti kita. Ya. Itulah resikonya. Ya. Karena mereka punya keterbatasan, ya, punya rasa ngantuk, rasa ingin tidur seperti kita juga. Ya. Nah, kalau yang jagain kita itu yang on fire, ya, yang nggak ngantuk, nggak tidur, ya tentu akan lebih aman. Ya. Apalagi ini merupakan utusan khusus dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan memberikan rasa nyaman dan aman yang kita harapkan. Ya. Kemudian ikhwas kalian, terkait dengan membaca surat tadi, ya, sebelum tidur, walaupun dalam hadis tadi sebenarnya kita bisa memaknai secara general, secara umum, ya, surat apa saja. Ya. Tapi di dalam riwayat yang lain, Rasulullah memberikan yang spesifik, ya, di antaranya surat Al-Mulk, ya, membaca surat Al-Mulk. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang beliau sahihkan hadis ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku, ya, siapa yang membaca surat Al-Mulk kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullahu biha min adzabil qabri, Allah akan lindungi dia dari adab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulullah SAW nusammihal mani'ah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah masih hidup, kami para sahabat menyebut surat Al-Mulk itu sebagai Al-Mani'ah. Surat protektor. Surat pengaman. Wa inna fi kitabillah surah man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa atab. Bahwa di dalam Al-Quran ada satu surat, siapa yang membacanya di setiap malam, maka ia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang sangat banyak. Jadi, ikhwas sekalian, ini di antara zikir yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur, ya, yaitu membaca surat Al-Mulk. Ya. Berapa ayat Al-Mulk itu? 30, ya. 30. 30 ayat. Itu kalau kita baca dengan bacaan standar, artinya lancar, ya, itu sekitar 5 menit lah, ya. Nggak banyak, memang nggak banyak, ya. Coba kalau dulu Rasulullah nyuruh kita baca surat Al-Baqarah, ya. Wah, tidurnya kapan kita, ya. Jadi surat Al-Mulk memang lumayan itu, ya. Kalau kita lihat di mushaf itu 2 halaman, lebih sedikit, ya. Lebih seperempat lah, ya. 30 ayat. Ya. Nah, kalau memang kita nggak mampu melakukan hal itu, kita turunkan apa grade-nya, ya, yaitu
bukan grade keutamaan ya, tapi bebannya ya. Karena tadi 30 ayat diturunkan jadi satu ayat, yaitu ayat kursi. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau memang kita berat untuk membaca surat Al-Mulk, kita bisa membaca ayat kursi. Ida awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, kalau kamu hendak tidur di pembaringanmu, bacalah ayat kursi hatta tahtimal ayat sampai tuntas. Jangan cuma Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum lalu tidur. Tuntasin sampai selesai. Kenapa? Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid wa la yaqrabannaka syaitonun hatta tusbih. Tuh. Dengan begitu Allah akan kirim malaikat yang akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh, sampai pagi. Tuh. Jadi setan tidak akan mendekatimu. Ini garansi. Ya. Jangankan nyolek kita, jangankan ganggu kita atau mencelakakan kita. Deket aja nggak bisa. Jadi ini yang disebut orang Jawa apa? Demit orang dulit, setan orang doyan. Gitu ya. Aman kita, aman. Gitu ya. Ini luar biasa. Gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir, wah nanti ada dukun yang disewa oleh kompetitor kita untuk ngerjain kita. Ada tukang sihir yang akan menyerang kita. Pas kalian, kalau kita sudah berada di dalam perlindungan Allah, tukang sihir manapun, tukang sihir tingkat lokal atau interlokal, regional atau internasional, nggak akan bisa mencelakakan kita. Ini sudah garansi. Wala yakrobannaka syaitonun hatta tusbih. Tuh. Garansinya begitu. Setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Ini kelihatannya sepele, tapi itulah kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ikhwas sekalian, yang tahu kemampuan atau kapasitas setan yang dikirim oleh dukun atau yang datang sendiri, itu penciptanya, yaitu Allah. Ketika Allah menjelaskan melalui Rasulnya dengan membaca ayat kursi, mereka tidak akan bisa mendekati kita, itulah kebenaran yang harus kita yakini. Sehingga kita tidak perlu untuk melakukan ritual-ritual lain. Saya pernah punya pasien itu, karena dia nggak tahu, dia salah jalan. Jadi dia sering ketika tidur itu diganggu. Entah itu dengan rep-repan atau dengan seperti ada yang nindih atau ada yang nyekik. Bahkan merasa setelah saat bangun tidur itu kayak ada sakit-sakit di badannya. Ada keluhan-keluhan yang kadang secara medis nggak bisa ditemukan. Nah itu karena dia belum tahu cara yang sesuai syariat, dia datang ke orang pinter. Itu sama dukun atau orang pinter dikasih semacam rajah atau jimat gitu ya. Yaitu setiap malam disuruh naruh di bawah kasurnya. Gitu ya. Jadi ditata begitu, diletakkan sesuai dengan urutannya. Itu kan ribet banget ya, seperti itu ya. Tapi dia lakukan hal itu demi supaya aman dalam tidurnya itu ya. Ternyata nggak aman juga ya, nggak aman juga ya. Anda bisa bayangin ya, sudah melakukan ritual yang menyimpang, menggantungkan keselamatannya pada benda-benda seperti itu, ternyata nggak aman juga. Itu kan ruginya double itu ya, ruginya double. Tapi kalau kita ngikuti apa yang disampaikan Rasulullah tadi, wah itu tidak hanya rasa aman di dunia yang kita dapatkan ya. Insya Allah akan aman di akhirat. Kenapa? Karena setiap
huruf yang kita baca baik dari surat Al-Mulk atau dari ayat kursi tadi itu akan mengalirkan pahala yang berlipat ganda. Jadi kita aman di dunia, aman di akhirat insya Allah. Itulah petunjuk Rasulullah SAW. Simple, tapi perlu keyakinan. Kalau kita nggak yakin, bagaimana Allah ngabulkan? Sehingga disinilah penting kita mempelajari ilmu seperti ini supaya muncul tuh keyakinan. Jangan sama yang datang dari agen setan kita percaya, yang dikasih tahukan oleh dalam tanda kutip dukun tadi kita ikuti, sementara yang diajarkan Rasulullah kita ragukan. Nah, ini keimanan kita perlu dievaluasi kalau seperti itu ya. Kemudian kalau memang kita mau opsi yang lain, yaitu membaca 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, itu berarti dimulai dari amanar rasulu sampai fangsurna alal qaumil kafirin. Itu 2 ayat terakhir ya. Kafatah kata Rasulullah. Niscaya itu cukup baginya. Jadi di sini para ulama menjelaskan itu akan mengcover semua hal yang kita khawatirkan bisa terjadi dalam tidur kita. Itu kita akan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang nggak kita inginkan dengan membaca 2 ayat terakhir tadi. Jadi opsinya bisa surat ayat kursi atau 2 ayat terakhir tadi. Kalau mau dilakukan dua-duanya boleh. Boleh. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Membazar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wada'ta jambaka 'alal firash." Kalau kamu sudah letakkan punggungmu di pembaringan, wa qara'ta Fatihatal Kitab, dan kamu membaca surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab itu surat Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Faqad aminta min kulli syai'il maut. Garansi Rasulullah, kamu akan aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Kalau memang sudah Allah takdirkan, ya kita nggak bisa menghindar. Tapi dari kejahatan-kejahatan yang kita khawatirkan saat kita tertidur tadi, kita dijamin Rasulullah aman. Faqad aminta min kulli syai' ilal maut, kata Rasulullah. Kamu akan aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Mundhiri. Jadi ya sekalian, ada banyak pilihan ketika kita mau tidur supaya kita dapat proteksi dari Allah, dapat perlindungan. Di antaranya membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga dijelaskan Rasulullah membaca seperti surat Az-Zumar dan surat Al-Isra, ini panjang ya. Kita nggak akan mampu ya, tapi ternyata Rasulullah luar biasa memang. Dalam kesibukan beliau, dalam menjalankan tugas beliau yang begitu padat, beliau menyempatkan diri sebelum tidur untuk membaca surat-surat tertentu, termasuk surat Az-Zumar dan surat Al-Isra. Itu kan cukup panjang itu ya. Makanya kalau kita koreksi diri kita itu masih jauh dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu makhluk yang maksum, akan senantiasa dalam lindungan Allah. Tapi Rasulullah begitu kuatnya melakukan dikir-dikir, termasuk dikir sebelum tidur. Kemudian ikhwas kalian, kita juga bisa membaca surat Al-Kafirun. Fungsinya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita bisa mendapatkan perlindungan
Tapi kalau kita kembali kepada keumuman hadis sebelumnya, bahwa kita akan dilindungi oleh Allah sampai kita terbangun, itu bisa saja. Tapi di sini dalam riwayat ini Rasulullah menyebutkan yang spesifik, yaitu ida awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau kamu hendak tidur di pembaringanmu, bacalah surat Al-Kafirun. Hatta tamurra bi akhirnya, sampai tuntas, fa inna bara'atun minasyirki. Kata Rasulullah, itu merupakan pembebas dari kesyirikan. Barangkali sebelum tidur kita melakukan hal-hal yang nggak kita sadari, ternyata ada berbau syirik, ada eh, apa virus akidah atau tauhid yang kita lakukan. Nah, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita kita akhiri aktivitas kita sebelum tidur dengan membaca surat Al-Kafirun. Tentu kita semuanya hafal ya. Surat Al-Kafirun termasuk surat pendek. Cuma kalau hafal kita setengah-setengah bisa nggak nyampe-nyampe itu ya, muter-muter itu ya. Apalagi kalau sudah ngantuk berat ya. Kayaknya resikonya besar itu ya. Bisa bat-but nggak bisa ngakhiri itu ya. Tapi sekarang kan mudah ya. Kita bisa buka HP, kita bisa baca atau bisa lihat mushaf ya. Beda zaman dahulu ya. Atau kita juga bisa membaca yang banyak kita sudah ketahui ya, yaitu surat Al-Mu'awwidzat ya. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Boleh kita lakukan hal itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ya. Itu bagian dari zikir sebelum tidur juga ya. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Bunda Aisyah, untuk membaca surat Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu Rasulullah menggunakan mekanisme khusus, nggak hanya sekedar baca, tapi beliau kadang eh, merapatkan telapak tangannya di mulutnya, kemudian setelah selesai diusapkan dari bagian depan dari tubuhnya terus ke bawah, kemudian ke belakang, ke arah yang bisa, ke tempat yang bisa dijangkau oleh tangan beliau, itu seperti itu. Jadi nggak sekedar baca, tapi kita siapkan telapak tangan kita, lalu kita usapkan. Atau kita bisa membaca, kemudian baru kita tiupkan. Ya. Kita tiupkan. Itu masing-masing ada riwayatnya itu ya. Kita tiupkan, setelah itu kita usapkan ke sekujur tubuh kita. Ya. Itu bisa dengan cara seperti itu. Ya. Istilahnya orang kadang menyebut mandi ayat gitu ya. Mandi surat boleh, mandi trikul juga boleh. Silakan dikasih nama apa aja, tapi konten itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu di antara fungsinya adalah melindungi kita dari gangguan-gangguan setan saat kita sudah tertidur lelap, sehingga kita tetap aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan berdoa. Mohon maaf, nggak terasa ternyata waktunya sudah habis. Insya Allah kita sambung di sesi berikutnya. Masih ada beberapa poin yang bisa kita pelajari terkait proteksi sebelum tidur yang bisa kita lakukan agar kita tidur kita aman dan nyaman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Liz, Afwan. Saya nggak ngelihat jam tadi, tahu-tahu udah lewat. Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan atas ilmu yang di-sharing ke kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ya. Dan ini simpel sekali semuanya ya. Cuma kalau udah terbiasa itu udah akan otomatis tadi ya. Sudah terbiasa itu tidak akan merasa beban. Kita hanya membaca ayat kursi setidaknya atau mungkin tadi dengan trikul tadi bisa dilakukan dengan istiqamah. Dan sudah ada yang bertanya Ustaz, di chat nih. Ini pertanyaannya sama nih ya Bunda Nadia dengan Bunda Meli. Nah, ini soal ketika eh, apa namanya sebelum tidur gitu kan, kemudian wudhu dan bagi yang
terbangun kembali, ini apakah harus wudhu lagi gitu ya? Biasanya kan tidur jam 9 misalkan, terbangun jam 11, pipis kemudian tidur lagi, apakah harus wudhu lagi atau dengan wudhu yang pertama itu udah cukup gitu ya? Dan apakah wudhu itu juga bagi orang yang sedang haid gitu, apakah juga dibolehkan? Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Ikhwas sekalian, eh, kita bersyukur pada Allah atas segala petunjuk yang disampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk panduan saat kita mau tidur. Ya. Jadi di sini, ikhwas sekalian, wudhu itu bisa kita lakukan di momen-momen tertentu seperti mau sholat dan itu akan menjadi suatu yang wajib, atau kita melakukan di momen yang lain dan itu akan menjadi suatu yang sunnah. Yang namanya sunnah ya, itu ketika kita kerjakan ya kita mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan kita nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Sehingga kalau memang kita sudah biasa melakukan hal itu akan menjadi suatu yang eh, habit ya. Jadi itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Tapi kalau memang nggak biasa, memang jadi beban tersendiri. Apalagi kalau dari pengalaman orang-orang yang pertama-tama mempraktekkan ini, kadang itu terpengaruh kepada eh, siklus tidurnya. Artinya karena dia habis berwudu, kemudian yang tadinya sudah ngantuk, melek lagi. Ada yang begitu, tapi biasanya itu pertama-tama saja. Ada penyesuaian lah yang bisa kita lakukan. Jadi kita niatkan memang untuk ibadah. Namanya ibadah itu kadang nafsu kita itu menolak. Atau kita nggak ingin melakukan hal itu. Dan disitulah nilai jihad kita untuk melakukan hal itu sebagai bentuk komitmen kita mengikuti sunnah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika kita sedang haid itu kita boleh berwudu? Di sini kalau dikatakan boleh, boleh, ya, boleh. Yang nggak boleh kan sholat, ya. Kalau berwudu, zikir, ya, itu boleh-boleh saja. Ya. Kemudian kalau memang terbangun di tengah malam, apakah harus wudu? Tidak. Ya. Kalau memang kita terbangun, tadi kan ada hadisnya ya. Kalau kita sudah mulai dengan wudu, kemudian terbangun di malam hari, justru kita manfaatkan untuk berdoa aja. Ya. Di situ nggak ada apa petunjuk wudhu lagi nggak. Ya. Cukup di awal itu sebagai permulaan. Ya. Sebagaimana tadi ya, kadang saat kita mau tidur antara sadar dan enggak kita buang angin, apakah harus bangun untuk wudhu lagi? Tidak. Ya. Cukup yang pertama itu. Ya. Itu sebagai upaya kita untuk mengantarkan tidur kita dengan berwudhu tadi. Ya. Paham ya? Wallahu alam. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi Bunda Nadia masih ingin ditanyakan? Tadi sudah resen? Udah cukup Silakan. pertanyaan yang tadi, Ustaz. Oke. Ya, ada pertanyaan dari Budian Bekasi ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Salah. Dulu ART saya pernah bilang ke saya kalau maghrib datang anak bayi harus digendong untuk menghindari makhluk halus. Apakah betul ada tuntunannya Ustaz? Digendong. Ya, terima kasih. Jadi istilah digendong itu sebenarnya lebih spesifik. Kalau eh, bahasanya Rasulullah kan fakufu sibyanakum, itu lindungi atau amankan anak-anak kalian. Ini bisa dengan kita suruh mereka masuk ke rumah, nggak harus digendong ya, nggak harus dipeluk. Ada sebagian orang yang memahami itu harus dipeluk, ya. Nggak. Ya. Yang penting kita suruh masuk, ya. Kemudian kita suruh berdoa, ya. Itu cukup ya, nggak harus dipeluk atau digendong. Ya. Kecuali kalau anak itu nangis ya, ya kita bisa gendongnya supaya diam. Ya.
Tapi kalau enggak boleh kita, kalau masih balita ya kita tidurkan sambil kita baca-bacakan itu cukup atau kita baringkan Jadi bahasa harus digendong atau dipeluk itu enggak. Kecuali kalau tadi rewel atau nangis ya kita peluk sambil kita bacakan itu akan lebih menenangkan mereka Itu begitu. Wallahu a'lam. Baik, silakan jamaah, masihkah ada yang ingin bertanya? Saya buka satu pertanyaan ya, yang terakhir. Ibu sudah mendekati jam 7 ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya untuk tadi melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan Bisri tentang bagaimana apa saja yang dilakukan ketika kita mau tidur gitu ya. Dari mulai wudhu, mau berzikir gitu ya. Tadi ada beberapa terus juga yang dilakukan misalkan sholat witir itu Masya Allah ya. Kalau sudah terbiasa tuh akan lebih enak sebenarnya ya. Silakan Bunda Siti. Siap Ustadz, makasih waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. eh, Hampir sama dengan Ibu Dian tadi yang masalah anak, cuman eh, dari nenek dulu pernah bilang gitu, seumpama kita itu kalau biar tidak bisa kena teluh atau kena bahasa kata santet, paling nggak suka tidur di lantai. Apakah itu benar Ustadz? Mohon maaf. Habisnya, Iya, iya, orang tua baik, nenek dulu suka bilang begitu. Terima kasih, Ustadz. baik. Iya, terima kasih. Hadirin sekalian, memang ada kepercayaan sebagian orang begitu ya. Jadi Iya, kalau kita istilahnya jasad kita itu nyambung ke tanah, itu lebih susah untuk diserang atau diganggu. Itu lebih kepada mitos sebetulnya ya. oke, Karena siap, Ustadz. karena di sini apa yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah tadi ya, itu ada bahasa Iya, firos. Firos itu ya kasur ya. Entah itu oke, kasur siap. dengan dipannya atau kasur Iya, cuma ditaruh di tanah. Pokoknya ya di mana aja kita mau tidur ya nggak masalah ya. Ada sebagian iya, orang karena punya keyakinan begitu dia nggak mau tidur kecuali di lantai atau di ubin ya. siap, Ustadz. Mungkin ya kalau saya memahami mungkin karena zaman dulu kasur itu masih suatu yang mewah ya, suatu yang mahal itu ya. Jadi untuk lebih mengarahkan hidup sederhana ke keluarga ya udah yang ada aja itu ya. Saya sih lebih memahami seperti itu ya. Cuma kalau Siap, secara keyakinan bahwa itu bisa menolak black magic atau gangguan setan tadi, sebenarnya nggak ada kaitannya ya, di bawah atau siap, di atas ya. Jadi bukan berarti kita disuruh jual kasur apa dipan kita ya udah nggak usah ya. siap. Nanti Iya, toko-toko furniture bisa demo itu ya nanti. siap, siap, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik. Satu lagi sama itu, Ustadz, yang kalau orang kena apa hipnotis, saya pernah di ini juga. Yang penting jangan lihat mukanya kalau di ya, tapi kalau kita secara tidak langsung suka ditepuk kan refleks Iya, gitu, Ustadz. iya. Itu termasuk Ustadz. Maaf Ustadz ya. Ya, Terima kasih. iya. Itu tergantung metode hipnotisnya. Kalau lewat pandangan, iya, jangan melihat. Tapi kan Oke, metode hipnotis nggak hanya lewat mata ya. Ada siap. juga lewat tulisan, ada juga lewat tadi tepukan, gitu ya. Jadi Iya, iya. sebetulnya kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah itu cukup simpel ya. Pokoknya baca doa ketika keluar rumah, Doa. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu metode mereka pakai pandangan atau tulisan atau tepukan atau yang lain, insya Allah aman. Ya, Siap. insya Allah aman. Ya. Kalau kita mengandalkan, pokoknya jangan dilihat ya. Kan Iya, belum tentu mereka pakai pandangan ya. siap Sehingga Ustadz. walaupun kita nggak ngelihat pun itu akan bekerja ya pengaruh magicnya itu. Iya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Apalagi dengan Terima- ditambah zikir pagi petang ya, yang rutin itu Oh juga iya, betul. Oh ya. menghindari dari Betul. Heeh. mara bahaya ya. Iya, Ini soal ini Ustadz. Syukron, Ustadz. ya. Tuhan. Tadi kan salah satu yang juga diajarkan oleh Rasulullah itu membaca surat
apa namanya, Al-Mulk. Tabarok ya, surat Eh, Al. iya. Nah ini tidak semua orang hafal dan mungkin daripada ini di setel aja murotal gitu. Apakah pahalanya sama atau tadi faedahnya sama ataukah tidak, Ustaz? Dengan hanya Baik. mendengarkan murotal. Iya, terima kasih. Bagi sebagian orang, memang mereka nggak bisa membacanya, belum bisa baca, suruh baca gimana? Ya solusinya dengerin, dengerin bisa didengarkan lewat murotal, dengan harapan ya dia selanjutnya mau belajar karena memang kewajiban kita terhadap Al-Quran itu yang dasar itu bukan mendengarkan ya, tapi membaca, membaca. Artinya kalau kita katakan cukup dengan mendengar, nanti dia nggak ada upaya untuk berusaha bisa membaca, padahal itu kewajiban, ya. Adapun melakukan sebelum tidur itu kan sebagai sarana ya untuk kita supaya tidur kita aman. Walaupun kita nggak melakukan pun nggak dosa, ya, karena itu adalah sunnah, ya, atau adab sebelum tidur. Ya. Yang penting di sini kita sebagai seorang Muslim itu punya kewajiban dasar terhadap kitab kita, terhadap Al-Quran, yaitu bisa membaca. Kalau dia bisa melakukan untuk membaca, tentu pahalanya berbeda dengan mendengarkan. Mendengarkan dapat pahala juga. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan ketika kita membaca itu di samping lesan kita bergerak, kemudian telinga kita juga mendengar apa yang kita ucapkan, kita juga bisa melihat mushaf itu kalau membaca dari mushaf ya, atau kalau berupa hafalan ya kita bisa murajaah dari hafalan kita itu. Kalau secara fadilah tentu ini lebih besar, kan berarti mendengar nggak ada manfaatnya, enggak ada juga. Nah di sini kalau bicara tentang keutamaan ya tentu lebih utama dengan membaca langsung daripada mendengarkan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Hasan Misri. Tapi ada tadi titip tambahan pertanyaan soal hipnosis ini, kayak mungkin pembahasannya panjang ya. Apakah ini Oh iya, insya bagian Allah dari di lain waktu bisa kita bahas itu. bahas ya? Ini karena ini tentu sebenarnya bagian dari eh, intervensi bangsa jin juga, Ustaz ya. Ya. Tapi bagaimana hipnosis ini sesungguhnya, nah ini insya Allah akan jadi sebuah bahasan khusus di kajian yang akan datang ya. Insya Allah ya Bunda Nadia ya, insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, wa syukurillah, menjadi kenikmatan yang harus kita syukuri di pagi ini kita dapat ilmu yang mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya setiap sebelum tidur ya. Dan ini bagian yang sangat sederhana ketika kita sudah rutin melakukannya. Ini insya Allah akan dengan terbiasa melakukan adab-adab sebelum tidur. Dan banyak hal yang insya Allah akan kembali dibahas ya, pendalaman tentang bagaimana adab sebelum tidur dan tentu ada hal-hal lain juga ketika sudah baca doa kok masih mimpi. Nah, ini juga persoalan yang mimpi yang buruk sekali maksudnya ya. Apakah juga doanya yang tidak mempan atau ada hatinya yang masih kotor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa kembali dibahas oleh Ustaz Hasan Bisri karena berhubung waktu udah jam 7. Ya, insya Allah kita akan Ya, kembali insya Allah berjumpa kita sambung di dengan pertemuan Ustaz depan. Hasan Bisri dengan tema yang masih sama tentang bagaimana yang harus kita lakukan sebelum tidur dan berbagai hal tentu yang akan terkait dengan apa saja teror yang biasa kita dapatkan ketika kita lupa untuk membacanya. Biasanya memang masuk ke dalam mimpi dan lain sebagainya. Dan itu kita tentu berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Dan kami ucapkan jazakumullah khair katsira juga kepada jamaah yang alhamdulillah istiqamah untuk berinfak fisabilillah, infak sedekah subuh menjadi rutinitas kita yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa iyyakum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.